studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun anggota kelompok kami yaitu Grace Sambot Asik, Winita Rati, Jessica, Frederica Mula, Yeni Anita, dan Mulai Etik Pelahiran. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan intelektual pada anak sekolah dasar. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian intelektual, yang kedua, pengertian intelektual menurut para ahli, yang ketiga, tahap-tahap perkembangan intelektual, yang keempat, hubungan intelektual dengan tingkah laku, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual, dan yang keenam yaitu perbedaan individual dalam perkembangan intelektual. Tetapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang perkembangan intelektual pada anak sekolah dasar, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu intelektual. Intelek berasal dari kata bahasa Latin intelligere yang artinya memahami. Intelligere berasal dari kata inter yang artinya di antara, dan legere yang artinya mengumpulkan, memilih, mencerap, dan membaca. Intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia. Intelek dapat pula dikatakan sebagai kecerdasan individu yang dapat memicu proses berpikir seseorang dan daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Nah, selanjutnya adalah intelektual menurut para ahli. Yang pertamanya itu menurut Cadell dalam Clark 1983. Kaum intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Nah, yang kedua, menurut William Stern dalam Sunarto 1994, mengemukakan bahwa intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Dan yang ketiga, menurut Gunarsa 1991, intelektual merupakan suatu kumpulan-kumpulan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Dan yang keempat adalah menurut David Wensler dalam Answer 1998, mendefinisikan intelektual sebagai kemampuan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Tahap-tahap perkembangan intelektual. Para ahli psikologi pendidikan banyak yang telah melakukan penelitian tentang perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif atau perkembangan mental anak. Salah satu hasil penelitian yang terkenal adalah hasil penelitian Jean Piaget. Piaget adalah ahli ilmu jiwa anak dari Swiss. Tingkat perkembangan intelektual anak oleh Piaget dalam Suharyanto 2018 diberikan atas 4 periode, yaitu yang pertama, periode sensori atau 0-1 tahun. Sifat-sifat yang tampak pada anak adalah stimulus sound atau berinteraksi dengan stimulus dari luar, lingkungan dan waktu terbatas. Kemudian berkembang sampai dapat terimajinasi. Konsep tentang benda berkembang, mengembangkan tingkah laku baru, kemampuan untuk meniru, ada usaha untuk berpikir. Perubahan yang terlihat antara lain, gerakan tubuhnya merupakan aksi refleks, merupakan eksperimen dengan lingkungannya. Periode praoperasional 1-7 tahun. Pada tahap ini, anak
tidak selalu ditentukan oleh pengamatan indrawi saja, tetapi juga ada intuisi. Anak mampu menyimpan kata-kata serta menggunakannya, terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Pada masa ini, anak siap untuk belajar bahasa, membaca, dan menyanyi. Ketika kita menggunakan bahasa yang benar untuk berbicara kepada anak, akan mempunyai akibat sangat baik pada perkembangan bahasa mereka. Cara belajar yang memegang peran terhadap ini adalah intuisi. Yang ketiga, periode operasional konkret. 7-12 tahun. Sifat-sifat anak dapat berpikir konkret karena ada daya otak terbatas pada objek melalui pengamatan langsung, dapat mengembangkan operasional mental seperti menambah dan mengurang, mulai mengembangkan struktur kognitif berupa ide atau konsep, melakukan operasi logika dengan pola berpikir masih konkret. Perubahan yang terlihat pada anak tidak egosentri lagi, berpikir tentang objek yang berhubungan dengan berat, warna dan susunan, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan objek, membuat keputusan logis. Yang keempat, periode operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, interaksi dengan lingkungan sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebayanya, dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua, namun sebenarnya secara diam-diam mereka juga masih mengharapkan perlindungan dari orang tua karena belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, pada tahap ini ada semacam tarik-menarik antara ingin bebas dengan ingin dilindungi. Karena pada tahap ini, anak sudah mulai mampu mengembangkan pikirannya formalnya. Mereka juga memulai mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti. Melibatkan mereka dalam suatu kegiatan akan lebih memberi akibat yang positif bagi perkembangan kognitifnya. Misalnya, menulis puisi, lomba karya ilmiah, lomba menulis cerpen, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu hubungan intelektual dengan tingkah laku. Inteligensi menurut Piaget merupakan pernyataan dari tingkah laku adaptif yang terarah kepada kontak dengan lingkungan dan kepada penyusunan pemikiran. Piaget memposisikan subjek sebagai pihak yang aktif dalam interaksi adaptif antara organisme atau terjadi hubungan dialektis antara organisme dan lingkungannya. Apa yang dikatakan oleh Piaget ini kenyataannya memang benar, sebab organisme tidak pernah terpisah dari lingkungannya dan juga tidak semacam penerima yang pasif. Interaksi antara organisme dengan lingkungannya lebih bersifat interaksi timbal balik. Hanya dalam bentuk interaksinya juga, setiap perubahan tingkah laku adalah merupakan hasil dialektis pengaruh timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Karena pandangan yang demikian, teori Piaget tentang inteligensi atau kognitif disebut juga dengan teori interaksionis atau interaksionis teori. Piaget memiliki pandangan dasar bahwa setiap organisme memiliki kecenderungan intern untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Inteligensi sebagai bentuk khusus dari penyesuaian organisme baru dapat diketahui berkat dua proses yang saling mengisi, yaitu yang disebut dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Organisme sebagai suatu sistem dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan karena kemampuan mengakomodasi unsur kognitifnya sedemikian rupa sehingga objek yang baru itu dapat ditangkap dan dipahami secara memadai. Asimilasi adalah suatu proses individu
memasukkan dan menggabungkan pengalaman-pengalaman dengan struktur psikologis yang telah ada pada diri individu. Struktur psikologis dalam diri individu ini disebut dengan istilah skema, yang berarti kerangka mental individu yang digunakan untuk menafsirkan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Skema mampu menyusun pengamatan dan tingkah laku sehingga terjadi suatu rangkaian fisik dan mental untuk dapat memahami lingkungannya. Dalam kurun waktu tertentu, berbagai pengalaman baru tidak sesuai lagi dengan struktur psikologis dalam diri individu dan tidak dapat diasimilasikan ke dalam skema-skema yang telah ada. Oleh sebab itu, skema harus diubah, diperluas dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman baru. Proses penyesuaian skema dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman baru ini dikenal dengan istilah akomodasi. Dengan demikian, proses asimilasi dan akomodasi merupakan dua proses yang berlawanan. Jika dalam asimilasi, proses yang terjadi adalah menyesuaikan pengalaman-pengalaman baru yang diperolehnya dengan struktur skema yang ada dalam diri individu, sedangkan akomodasi merupakan proses penyesuaian skema dalam diri individu dengan fakta-fakta baru yang diperoleh melalui pengalaman dari lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. Menurut Purwanto 1986, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu yang pertama, faktor pembawaan atau genetik. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Banyak teori dan hasil peneliti menyatakan bahwa kapasitas intelektual dipengaruhi oleh gen orang tua, namun yang cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung faktor gen mana ayah atau ibu yang dominan mempengaruhinya pada saat terjadinya konsepsi individu. Yang kedua, faktor gizi. Kuat atau lemahnya fungsi intelektual juga ditentukan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebutuhan akan makanan bernilai gizi tinggi atau gizi berimbang, terutama yang besar pengaruhnya pada perkembangan intelektual ialah pada fase prenatal atau anak dalam kandungan hingga usia balita. Sedangkan usia di atas 5 tahun pengaruhnya tidak signifikasi lagi. Yang ketiga, faktor kematangan. Piaget, seorang psikolog dari Swiss, membuat 4 tahapan kematangan dalam perkembangan intelektual, yaitu bagian A, periode sensori motorik 0-1 tahun, B, periode pra-operasional 1-7 tahun, C, periode operasional konkret 7-12 tahun, D, periode operasional formal 12 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambah usia seseorang, intelektualnya makin berfungsi dengan sempurna. Ini berarti faktor kematangan mempengaruhi struktur intelektual sehingga menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelektual. Yang keempat, faktor pembentukan. Pendidikan dan latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelektual seseorang. Misalnya, orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan bacaan majalah anak-anak dan sarana bermain yang memadai. Semua ini dapat membentuk anak menjadi meningkat fungsi dan kualitas pikirannya. Pada giliran situasi ini akan meningkat perkembangan intelektual
anak dibanding anak seusianya. Yang kelima, kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis perlu dikembangkan pada anak agar intelektualnya berkembang dengan baik. Anak yang memiliki kebebasan untuk berpendapat tanpa disertai perasaan takut dan cemas dapat merangsang berkembangnya kreativitas dan pola pikir. Mereka bebas memilih cara atau metode tertentu dalam memecahkan persoalan. Mappiare 1982 mengemukakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual remaja, yaitu bagian A, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir selektif. B, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. C, adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis yang radikal dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Yang keenam, faktor minat dan pembawaan. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya, perbedaan individual dalam perkembangan intelektual. Secara hereditas, individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan. Ini berarti bahwa apakah anak akan mempunyai kemampuan berpikir normal, di atas normal, atau di bawah normal, sangat tergantung pada lingkungan. Manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam berbagai aspek, antara lain dalam bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, keadaan sosial, dan juga intelijensinya. Perbedaan itu akan tampak jika diamati dalam proses belajar di dalam kelas. Ada peserta didik yang cepat dan ada juga yang lambat dalam menguasai materi. Sebaliknya, ada yang tingkah lakunya baik, ada pula yang kurang baik. Perbedaan individual dalam perkembangan intelektual menuju kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar yang dapat tercermin pada sifat atau ciri-ciri mereka yang dapat dilihat dari kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar serta proses dan hasil belajar yang baik dari segi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itulah dia sedikit pembahasan materi dari kami kelompok Ruby. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi kami tentang perkembangan intelektual pada anak sekolah dasar, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.